Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa firyatul aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, yang terhormat pengurus PKM, para masyarakat semua yang hadir, ikhwanana rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya dan keluarga kita, orang-orang sekitar kita, dan kepada semua alam semesta. Syukur. Mudah-mudahan semua nikmat anugerah tersebut mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagai bekal untuk kehidupan yang kekal abadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal dirilah kalian semuanya, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon maaf pada Jumat yang lalu kita sempat libur karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan insyaallah bisa tetap istiqomah dan menambah pengetahuan kita, ilmu kita, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari pembahasan kita pada waktu yang lalu, seingat saya membahas tentang sifat pedangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian kita memasuki hadis pertama dari bab yang menjelaskan dir'i Rasulullah. Bab ma jaa fi sifati bir'i Rasulullah. Bab yang menjelaskan tentang riwayat-riwayat yang datang yang menjelaskan sifat dir'i itu perisai. Perisai Rasulullah, perisainya Nabi. Qala haddatsana Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Ashaj. Qala haddatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair. Jadi cucunya Sayyidina Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sahabat ya. An abihi, dari ayahnya Abdullah bin Zubair. Dari ayahnya Yahya bin Abbad, berarti dari Abbad. An jaddihi, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Zubair. Sudah pernah kita jelaskan Abdullah bin Zubair ini adalah sahabat Nabi yang beliau awal maulud minal muhajirin, bayi yang pertama kali lahir dari orang muhajirin di kota Madinah, Abdullah bin Zubair. Ya, beliau memiliki keteguhan yang sangat luar biasa, dan sampai di akhir hayatnya beliau melawan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf gubernur yang zalim, sehingga beliau tidak mau menerima kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf memberontak, sehingga beliau memimpin pemberontakan di kota Mekah. Dan sebabnya termasuk juga kekejaman dan kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Sayyidina Abdullah bin Zubair dan kelompoknya berlindung di Ka'bah, sampai Ka'bah pun juga sebagian Ka'bah dilemparin manjanik. Manjanik itu batu besar. Kalau zaman dulu itu kayak ketapel tapi batu besar, kayak di film-film. Sehingga sebagian dari
Ka'bah runtuh hancur di masanya Hajjaj bin Yusuf karena kezalimannya. Dan akhirnya Hajjaj bin Yusuf menangkap Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair kemudian dihukum bunuh dan disalib, dan dipancung, disalib, kemudian di tiang salib ya sampai berhari-hari. Dan itu ibunya masih hidup. Ibunya yaitu Sayyidah Asma, kakaknya Sayyidah Aisyah, umurnya lebih dari 100 tahun. Di antara pernah kita sampaikan ibunya beliau Sayyidah Asma. Sayyidah Asma itu dikenal dengan Dzatun Nitaqain, orang yang memiliki dua sabuk. Karena di masa Nabi hijrah, Nabi sembunyi di Gua Tsur sama ayahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Asma yang mengirim makanan setiap hari. Mengirim, maka sudah kita jelaskan bahwa Sayyidah Asma pada saat itu hamil 7 bulan. Hamil 7 bulan naik Gua Tsur, naik gunung yang demikian tinggi. Ya, setiap hari naik. Sayyidah Asma, Dzatun Nitaqain. Nah, umurnya panjang sampai 100 sekian tahun. Jadi dapetin masa anaknya dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Jadi meninggal dunia anaknya dulu, baru selang beberapa hari baru kemudian ibunya meninggal dunia. Makamnya di Ma'lah. Makamnya di Ma'lah. Dan makamnya Sayyidina Abdullah bin Zubair itu berdekatan dengan makam ibunya Siti Asma. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama keistimewaan keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq dibanding dengan semua para sahabat. Pastinya semua sahabat mulia ya, semua sahabat mulia, tapi keistimewaan yang dimiliki oleh keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ibunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, anak-anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cucu-cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu sahabat. Jadi 4 generasi sahabat, 4 generasi, dan ini tidak dimiliki oleh seluruh sahabat. Semua sahabat tidak ada yang memiliki ini. Jadi ada yang mungkin beliau sahabat, anaknya sahabat, tapi bapaknya enggak. Ya, nah, bapaknya masih masa-masa kafir. Ya, dan ini juga kadang-kadang sering juga ditanyakan sama kita. Kalau bapaknya masih kafir, apakah bin ke bapaknya atau bin ke siapa? Ya tetap ke bapak kandungnya lah, namanya bin tetap bapak kandung, Pak. Gak boleh bin kepada selain bapak kandung. Ya, para sahabat bapaknya kafir masih tetap dibinkan ke bapaknya. Contoh sahabat mulia Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Jahal bapaknya, tetap disebut Ikrimah bin Abi Jahal tetap. Ya kan ya? Khalid bin Walid. Loh, Walid itu musuh bebuyutan Islam. Iya, anaknya Khalid bin Walid, pahlawan. Ya, Amr bin As. Amr bin As sahabat mulia. Sahabat mulia. Ya, yang menaklukkan Mesir. Pimpinan pasukan yang dikirim oleh Rasulullah penaklukan Mesir pertama kali adalah Amr bin As pimpinannya. Ya. Bapaknya siapa? As bin Wa'il. Siapa As bin Wa'il? Itulah yang disebut inna syani'aka huwal abtar. Itulah As bin Wa'il itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberi engkau telaga Kautsar. Ya, Rasul rabbika. Kautsar banyak arti ya. Ada yang mengartikan telaga Kautsar, ada yang mengartikan keturunan yang banyak. Ya, banyaklah artinya. Nah, Rasul rabbika wanhar, salatlah engkau untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Ini disebutkan penyembelihan hewan kurban udhiyah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa Idul Adha lebih mulia dari Idul Fitri. Idul Adha lebih mulia dari Idul Fitri. Tapi gregetnya masyarakat mestinya ke Idul Fitri lebih besar ya. Mestinya ya. Padahal secara hukum fikih, secara Idul Adha lebih mulia daripada Idul. Jadi karenanya Idul Adha disebut Idul Akbar. Disebut Idul Akbar. Lebih mulia Idul Adha.
Lebih mulia Idul Adha. Ya. Nah, maka kalau kita Idul Fitri, Masya Allah perhatiannya, persiapan buat lontong, buat apa segala macam itu kan. Ya kan, Idul Adha mestinya harus lebih banyak persiapan. Ya. Nah, persiapan kambing, persiapan lembu ya. Jangan pula persiapan tusuk satenya aja ya kan. Nah, kadang-kadang orang persiapan cuma tusuk satenya, kambingnya nggak bawa ya kan. Nah, disiapkan mulai dari sekarang. Disiap-siapkan yang punya rezeki, yang apa segala macam ya. Atau hubungin orang yang bisa untuk ikut kurban dan lain sebagainya, mendorong orang dan lain sebagainya. Karena persiapan. Nah, ibadah itu sendiri juga demikian, perlu persiapan. Perlu persiapan. Tadi kita sampaikan apa? Idul Adha lebih mulia karena disebutkan dalil Idul Adha sharih, jelas dalam Al-Qur'an, fasholli li rabbika wanhar. Adapun dalil Idul Fitri yang jelas dalam hadis. Meskipun ada sebagian ulama yang mengarahkan arti ayat yang akhir dari surat Sabbihisma rabbikal a'la artinya kepada Idul Fitri. Ya. Yaitu ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi sabrillah sufi Ibrahim Musa. Sebagian ulama mengarahkan ini ayat untuk Idul Fitri. Sebagian. Tapi kalau arti secara umumnya sih, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan zikir menyebut asma Tuhannya, fa shalla, dan sholat. Ada sebagian yang mengartikan ini untuk Idul Fitri. Qad aflaha man tazakka, orang membersihkan diri di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Wa dzakara isma rabbih, takbiran. Wa dzakara isma takbiran. Wa shalla, salat Idul Fitri. Kemudian ujungnya ayat bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun sayang kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Kenyataannya setelah sholat Idul Fitri memang gitu Pak. Setelah sholat Idul Fitri udah kayak lepas dari Ramadan ya kan. Nah, cewek ditengokin ya kan. Nah, salaman yang bukan muhrim. Ya, bal tu'thirunal hayatad dunia, kalian mendahulukan kehidupan dunia. Udah nggak sholat zuhur lagi ya kan. Nah, bal tu'thirunal hayatad wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih bagus dan lebih kekal. Inna hadza la fi surati Ibrahim Musa. Ini tadi kita sampaikan apa tadi? Ke ayat ini. Abtar tadi setelah ayat fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya yang memusuhi engkau wahai Nabi Muhammad wal abtar. Itu yang abtar. Abtar itu yang terputus dari semua kebaikan. Ayat ini diberikan kepada As bin Wa'il. As bin Wa'il, bapaknya Amr bin As. Ya, musuh-musuh Islam di awal-awal Islam. Nah, ini tadi kita sampaikan kalau bapaknya non-Islam, ya kalau bapak kandungnya tetap dibinkan ke bapak kandung. Ya. Enggak ada masalah buat, tapi bapakku kafir umpama, naudzubillah. Ya tetap binnya ke situ, bukan kemudian ke cari-cari bin ke siapa lagi, malah dilaknat kok sama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Anis Zubair bin Awam, dari Zubair bin Awam. Sudah pernah kita jelaskan ini ya, Zubair bin Awam. Di antara 10 yang dijamin masuk surga ya. Di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, dan di antara 3 orang remaja yang dididik langsung oleh Rasulullah di rumah Nabi di kota Mekah. Jadi di rumahnya Nabi selain Siti Khadijah sama anak-anaknya Siti Khadijah punya anak 2, Qil 3,
dari selain Nabi, dari suami yang pertama. Ya, kemudian selain anaknya Siti Khadijah dan Siti Khadijah ada 3 remaja yang di situ. Satu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau disebutkan Rasulullah setelah menikah dengan Sayyidina Hamzah, Rasulullah setelah menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah bilang sama pamandanya Abbas, karena Sayyidina Abbas juga termasuk orang kaya, Rasulullah bilang sama Sayyidina Abbas, wahai pamandaku, kau tengoklah paman kita Abu Thalib banyak anak. Yuk kita ngambil salah satu dari anaknya Abu Thalib. Keberuntungan Sayyidina Ali diambil oleh Rasulullah, anak angkat Rasulullah. Ya, nah, saat awal masih kecil. Wong Sayyidina Ali masuk Islam saja umur 9 tahun. Nabi umur 40 tahun, Sayyidina Ali umur 9 tahun, masuk Islam baru 9 tahun. Ya, masih kecil. Nah, maka ketika diambil oleh Rasulullah masih kecil. Ya, masih kan? Kecil. Keberuntungan Sayyidina Ali diasuh oleh Rasulullah sejak bayi, sejak kecil. Kemudian Sayyidina Abbas mengambil Sayyidina Hamzah. Sayyidina Abbas ngambil Sayyidina Hamzah, diasuh oleh Sayyidina Abbas. Ya. Nah, Sayyidina Hamzah bukan anaknya siapa? Bukan anaknya Abu Thalib ya. Tapi Sayyidina Hamzah Sayyidina Hamzah diasuh oleh Sayyidina Abbas. Ya. Kok Sayyidina Hamzah? Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu diasuh oleh Sayyidina Abbas. Sayyidina Ja'far, kakaknya abangnya Sayyidina Ali. Kemudian di antara remaja lagi yang tinggal di rumahnya Rasulullah dan Siti Khadijah, satu Sayyidina Ali, yang kedua Zaid bin Harithah. Ya, ini tadi Zaid bin Harithah. Ya. Zaid bin Harithah anak angkatnya Nabi. Kemudian yang ketiga Sayyidina Ja'far. Yang ketiga Sayyidina ini tadi Zubair bin Awwam. Sayyidina Ja'far tadi diambil sama Sayyidina Abbas. Sayyidina Zubair bin Awwam juga diasuh oleh Rasulullah. Zubair bin Awwam ini adalah keponakannya Siti Khadijah. Zubair bin Awwam bin Khuwailid. Maka ayahnya Sayyidina Zubair namanya Awwam, itu adalah abangnya Siti Khadijah. Maka mahram sama Siti Khadijah. Sayyidina Zubair bin Awwam di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Masuk Islam. Ya, dalam rumah tangga itulah isinya yang pertama masuk Islam. Ya, semua yang dalam rumah tangga itu Siti Khadijah, Sayyidina Ali. Siapa lagi tadi? Zaid bin Harithah. Ya, terus Zubair bin Awwam pertama masuk Islam. Qala berkata Sayyidina Zubair bin Awwam. Sayyidina Zubair bin Awwam di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya. Dan disebutkan awwalu man shalla sayf fi sabilillah. Orang yang pertama kali menghuruskan pedang di jalan Allah. Pertama kali menghuruskan pedang di jalan Allah adalah Sayyidina Zubair bin Awwam. Qala berkata Zubair bin Awwam, kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Ada atas baginda Nabi pada perang Uhud dir'ani, 2 perisai. Fanahadha ila sokhrah. Kemudian Nabi naik ke batu besar. Falam yastati, maka Nabi tidak mampu karena banyaknya luka yang ada pada diri Nabi di perang Uhud. Ya, banyaknya luka sehingga tidak mampu untuk naik ke batu besar. Fa'at ada Tolha tahtahu, maka duduk Sayyidina Tolha di bawahnya Nabi untuk nyuruh Nabi naik lewat tangan dan pundaknya. Ya, untuk supaya bisa naik.
Sayyidina Thalha ketika Sayyidina Thalha ini, Thalha siapa ini? Thalha bin Ubaidillah. Termasuk juga Sayyidina Thalha ini 10 yang dijamin masuk surga. Dan Sayyidina Thalha juga demikian. Beliau mengatakan ana sadisu man aslam. Aku orang yang kelima masuk Islam. Katanya Sayyidina Thalha. Berarti kalau kelima, ya setelah mereka tadi lah yang serumah-serumah tadi itu, keluarganya Nabi ya. Yang pertama khususnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Siti Khadijah, Sayyidina Ali, Zaid bin Haritha, yang serumah-serumah nih, Zubair bin Awam. Yang keenam pula ya berarti Sayyidina Thalha. Dan Sayyidina Thalha ini ketika di kota Mekah sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Zubair. Sayyidina Zubair bin Awam dengan Sayyidina Thalha sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah sejak di kota Mekah. Belum hijrah kota Madinah, udah dipersaudarakan. Subhanallah, dipersaudarakan Nabi sampai akhirnya wafatnya pun juga sama bareng. Wafatnya di mana? Ketika perang Jamal. Perang Jamal. Ya memang agak aneh sih ya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ya, takdir Allah pasti terjadi. Siapa yang nyangka Sayyidina Zubair berada di pasukan melawan Sayyidina Ali. Padahal sejak kecil bareng. Antar sahabat ya, di masa itu masa kacau balaunya politik. Sebagaimana terjadinya perang Siffin. Perang Jamal juga demikian. Ya, di masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, tahun berapa itu? 36 ya. Terjadinya perang Jamal. Dipimpin oleh Siti Aisyah. Subhanallah ya. Siti Aisyah yang pimpin. Itu tadi sebetulnya Siti Aisyah tidak berniat untuk memerangi Sayyidina Ali. Siti Aisyah, Sayyidina Zubair, Sayyidina Thalha ketemu ketika umroh. Saat ketemu ketika umroh, kemudian sepakatlah mereka melihat gonjang-ganjingnya politik tambah kacau. Maka mereka berinisiatif, suara mereka akan didengar oleh Sayyidina Ali. Suara mereka akan didengar oleh Sayyidina Ali, maka berniatlah mereka. Yuk kita datengin Ali bin Abi Thalib, kita minta sama Ali bin Abi Thalib cepat selesaikan orang yang bunuh Sayyidina Utsman di kisos selesainya. Niatnya baik supaya meredam konflik, Maka berangkatlah. Ini subhanallah ya, pastinya karena Sayyidah Aisyah istrinya Nabi, ya banyak yang ikut. Sayyidina Zubair bin Awam, pimpinan sahabat di antara 10 yang dijamin masuk surga, masih banyak yang ikut. Sayyidina Thalha juga demikian. Sampai akhirnya jumpalah dua pasukan. Yang sebetulnya malam itu 3 orang ini sudah ngomong sama Sayyidina Ali, kita jumpa. Berjumpalah 3 orang ini dengan Sayyidina Ali. Enak, nggak ada masalah apa-apa, saling menghormati. Terselesaikan semua urusan, beres, besok selesai. Udah beres, besok pulang masing-masing, diselesaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mana yang punya andil dalam pembunuhan Sayyidina Utsman harus cepat dikisos. Coba deh. Nah, pembunuhnya Sayyidina Utsman ini yang nggak terima. Nah, pembunuh Sayyidina Utsman akan mengatakan, kalaulah ini sampai terjadi, kita yang habis. Maka malam hari mereka bikin masalah. Mereka kelompok-kelompok yang bikin rusuh ini masuk ke 2 pasukan. Gitu loh. Masuk ke 2 pasukan. Nah, yang masuk ke dalam 2 pasukan ini kemudian malam hari sebelum subuh dibunuhin beberapa pasukannya Sayyidina Zubair bin Awam dengan orang yang berpakaian dengan seakan-akan pasukan Sayyidina Ali. Pasukan Sayyidina Ali juga demikian, dibunuh beberapa orang sama mereka, dan mereka mengakuinya pasukan Sayyidina Zubair bin Awam. Maka pagi ribut, akhirnya
nggak terhindar lagi. Sampai disebutkan Sayyidina Thalha yang ada di depan berteriak untuk menghentikan perang. Berteriak-teriak Sayyidina Thalha untuk dihentikan, hentikan, dengarkan aku. Tapi sudah tidak didengar. Dan disebutkan Sayyidina Thalha yang di antara orang pertama kali yang meninggal dunia di ombak persis kena leher atau di bawah leher di atas di lehernya Sayyidina Thalha, terbunuh Sayyidina Thalha. Ya, bahkan disebutkan Sayyidina Zubair bin Awam waktu itu ya ingin mendamaikan. Sayyidina Zubair maju untuk nemuin Sayyidina Ali. Nemuin Sayyidina Ali di depan pasukan. Saya ngomong sama, wahai Ali, hentikan ini semuanya. Sayyidina Ali ingin menghentikan, tapi kondisi sudah. Terus kemudian Sayyidina Ali mengatakan kepada Zubair, wahai Zubair, ingatkah engkau waktu kita dulu kecil-kecil main di rumah Rasulullah, kemudian Rasulullah bilang sama engkau, gimana engkau wahai Zubair kalau suatu saat berhadapan sama Ali dan engkau dolim kepada Ali, engkau mendolimi Ali. Sayyidina Ali mengingatkan Sayyidina Zubair masa kecil. Masa kan dulu kita kecil di rumahnya Rasulullah main-main atau apa kan gitu kan. Terus Rasul bilang sama Zubair, wahai Zubair, gimana engkau nanti suatu saat berhadapan sama Ali sedangkan engkau dolim sama Ali. Teringat Sayyidina Zubair, astagfirullah, iya, minta maaf sama Sayyidina Ali karena dia nggak bisa menghentikan peperangan. Beliau langsung berbalik, beliau langsung balik lari karena tidak bisa menghentikan peperangan. Yang penting dia keluar terlebih dahulu dari peperangan, keluar terlebih dahulu dari peperangan. Tapi di ujung pasukan beliau dipanah sama satu orang dan sampai kepalanya dipenggal juga sama pasukannya Sayyidina Ali. Salah satu orang pasukan Sayyidina Ali memanah kena, kemudian jatuh dipenggal kepalanya. Ini orang datang kepada Sayyidina Ali. Ini orang datang sama Sayyidina Ali setelah perang. Wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, aku yang membunuh Zubair bin Awam. Dengan bangganya dia menceritakan, aku yang membunuh Sayyidina Zubair bin Awam, aku yang membunuh. Sayyidina Ali mengatakan, tunjukkan pedangmu. Pikirnya dia akan dapat hadiah, namanya pimpinan musuh, ya kan? Ditunjukkan pedangnya, masih ada darah-darahnya Sayyidina Zubair. Dicium sama Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ubasyiruka binnar. Aku beri kabar gembira, kau termasuk penduduk neraka. Katanya, aku yang bunuh musuhmu, aku pula kau katakan. Aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bashir qatila ibn Sofiyah binnar. Aku pernah dengar Nabi pernah bersabda, wahai Ali, beri kabar gembira orang yang bunuh putranya Sofiyah dengan api neraka. Siapa putranya Sofiyah? Zubair bin Awam ini. Ibunya namanya Sofiyah binti Abdul Muttalib. Iya, bibinya Nabi. Jadi ibunya Zubair bin Awam ini bibinya Nabi, mahram sama Nabi. Saudaranya bapaknya Nabi. Ya, jadi muter-muter situ aja keluarga ya. Nah, maka supaya ada pahami perang-perang Pak, tapi nas hadis tidak bisa kemudian dirubah-rubah, dibalik-balik nggak bisa. Sayyidina Ali bukannya kok kemudian dia memang kondisi perang pada saat itu perang. Tapi nas hadis siapa yang bunuh Zubair kasih kabar gembira dengan api neraka. Tidak ada musuhan. Supaya Anda pahami apa yang terjadi di antara sahabat bukan karena faktor dendam, bukan karena faktor benci. Ya, berbeda dengan orang yang kemudian memahami semisal orang-orang Syiah yang mengatakan istri Nabi Siti Aisyah berkata gini segala macam, ya kan? Mereka mengatakan Sayyidina Zubair kafir, mereka mengatakan Sayyidina Thalha kafir karena menyerang Sayyidina Ali. Ya, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meletakkan pada porsinya dengan sesuai nas hadisnya.
Nah, kita harus mengetahui pada kondisi saat itu gimana para sahabat kacau balaunya politik pada zaman itu. Ya, sama juga demikian. Ya, perang sifil. Di situ ada beberapa sahabat, perang Jamal, ada beberapa itu sahabat. Maka di sini selama ada sahabat, memang betul itu sahabat, maka kita angkat tangan. Dan disebutkan di dalam Zubat, ini sebagai kaidah utama dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa ma jara bainas sahabi nasqutu anhu wa ajral ijtihadi nufqidu. Apa yang terjadi pertentangan di antara para sahabat, kita wajib diam. Pastinya ada sih antar sahabat terjadi pertentangan, ya pastinya ada. Baik pertentangan dalam urusan mohon maaf pribadi atau person atau kelompok. Person umpamanya, ya besar kemungkinan terjadi urusan dalam dagang ribut, utang piutang ribut. Secara person, urusan kebun, tanah, batas tanah, mungkin terjadi, ya kan? Atau secara kelompok, misalnya tadi masa Sayyidina Ali terjadi pertempuran dengan perang Jamal, perang Siffin dan lain-lain. Gimana? Kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa ma jara bainas sahabi nasqutu anhu. Apa yang terjadi di kalangan sahabat, kita wajib diam. Diam, dah selesai. Tapi ini sejarah, tapi udahlah. Kau nggak ngerti. Dan juga besarnya pengaruh akibat kalau kita salah. Ini area licin, bisa jadi kepleset kau di situ. Dan itu sudah disebut oleh Nabi dalam hadisnya Nabi. Nabi bersabda, "Idza dzukiral qada'u fa'amsiku, idza dzukira ashabi fa'amsiku." Kalau disebut-sebut tentang takdir, qada, qadar, maka cukupkan, jangan teruskan. Ketika bicara qada, qadar, jangan teruskan. Cukup situ, selesai. Tahu kau posisimu, kau ngerti kemampuanmu, kau ngerti batasan-batasanmu. Jangan terlalu dalam, kepleset kau nanti di dalam. Itu area licin. Sok-sokan kau ngerti qada, qadar. Itu area licin. Kita nggak ngerti. Kewajiban kita nerima dah. Tidak usah pakai bahas terlalu dalam. Wa idza dzukira ashabi fa'amsiku. Kalau disebut-sebut tentang sahabatku fa'amsiku, maka cukupkan di situ. Jangan lanjutkan. Dah, selesai. Cukupkan, jangan terlalu dalam. Sehingga kan sekarang berapa banyak orang kemudian gara-gara menyebut sejarah, kemudian nyalahin sahabat. Sahabat ini dolen, sahabat ini begini, sahabat ini saudara. Sampai kita teringat salah satu guru kita ketika menjelaskan tentang Sayyidina Ali sama Muawiyah, dan disebutkan dia mengatakan sambil gurau, Sayyidina Ali sama Muawiyah, dua-duanya udah dipastikan diampunkan dosanya oleh Allah. Bahasa gaulnya, mereka berdua udah ngopi bareng di surga. Udah ngopi bareng di surga. Apa pula urusan gitu ya? Apa pula urusan Allah udah ngampunkan, udah selesai masalah. Ya kan? Tilka ummatun qad khalat. Mereka adalah umat yang telah lewat. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil, ketika ditanya akan pertikaian antara sahabat dengan sahabat, beliau mengatakan, Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan, mensucikan pedang kami dari darah para sahabat. Mensucikan pedang kami dari darah sahabat. Maka kami tidak akan mengotori lesan kami dengan berbicara tentang sahabat. Maka kalau bahas semisal ini, maka harus lebih ekstra hati-hati. Dahulukan ta'zim,
Dahulukan kemuliaan. Dahulukan kemuliaan. Ya. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan akan ridhonya Allah kepada para sahabat? Ayat Al-Quran jelas. Apalagi ini tadi yang orang-orang yang dijamin masuk surga ini tadi. Yang dijamin masuk surga. Itu sama orang Syiah disebut kafir. Kenapa? Karena melawan Sayyidina Ali. Berarti kan tidak menghormati nas hadis. Apakah Nabi tidak tahu? Kan gitu. Kalau pastinya Nabi bersabda itu tahu akhir dari para sahabat. Ya. Galwasa tadi kita bicara tentang Sayyidina Thalhah. Dan subhanallah masuk Islamnya Sayyidina Thalhah disebutkan menggembirakan hatinya Nabi. Sayyidina Thalhah menceritakan kepada Nabi, dia waktu itu dagang ke Syam. Ya, di dalam perdagangan ke Syam tersebut, kemudian dia ketemu di pasar di Syam sama rahib, pendeta, rahib. Kemudian rahib ini cerita bahwa ini ada nampak ini orang-orang dari Arab nih, orang-orang dari Arab. Dari mana engkau? Disebutnya dari Mekah. Dari Mekah yang dekat sama Ka'bah, rumah Ibrahim. Iya. Sekarang udah dekat masanya munculnya Nabi akhir zaman. Munculnya Nabi akhir zaman. Disebutlah sama rahib ini sifat-sifatnya. Disebutkan sama rahib ini sifat-sifat. Maka pulanglah Sayyidina Thalhah. Pertama kali Sayyidina Thalhah dia berkawan sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena dia pedagang juga. Dia nanya sama Sayyidina Abu Bakar, "Hal fi khabar? Ada kabar-kabar baru di kota Mekah?" Karena dia pedagang, dia nggak ngerti apa-apa. Dan ini masih kabar, istilahnya dakwah rahasia. Baru Nabi dapat wahyu kan dari Gua Hira, masih baru. Ada kabar apa katanya? Ada kabar bahwa yang namanya Nabi Muhammad bin Abdullah, suaminya Siti Khadijah, itu mendapatkan wahyu di Gua Hira gini. Kalau Sayyidina Thalhah langsung antar aku kepada Rasulullah, aku masuk Islam. Maka beliau diantar sama Sayyidina Abu Bakar langsung dan Rasul, dan diceritakan kepada Rasulullah apa yang dia dengarkan dari rahib di Syam tersebut. Sehingga Rasulullah gembira untuk akan cerita tersebut karena sebagai salah satu tanda akan kebenaran. Ya, ini Sayyidina Thalhah tadi kita. Thalhah bin Ubaidillah. Tahtahu di bawahnya Nabi. Kalau wasaidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian naik atas tawa ala sohra sehingga Nabi sampai ke atas batu besar. Qala, berkata Zubair bin Awam, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Thalhah. Sayyidina Zubair mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda, aujaba Thalhah. Thalhah wajib masuk surga. Thalhah wajib masuk surga. Ya, karena bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan beliau ketika di perang Uhud banyak mendampingi Rasulullah dan banyak menjaga Rasulullah, sehingga disebutkan beliau tangannya sampai lumpuh, itu ketika di Uhud, ketika perang Uhud karena jaga Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Abu Bakar sendiri mengatakan dalam Yaum Uhud huwa Yaum Thalhah. Hari Uhud itu harinya Thalhah semuanya. Yaum Uhud, Yaum Thalhah. Yaum Uhud, Yaum Thalhah. Katanya Sayyidina Abu Bakar, saking berjasanya Sayyidina Thalhah menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara hikmah mungkin di perang Uhud pertama kali kalah, ya, supaya menjadi pelajaran untuk semua umat, untuk semua, karena perang Uhud itu terjadi 3 fase. Fase pertama Islam menang. Fase pertama Islam menang. Ya, Islam menang sudah. Kafirin, orang kafir pun sudah kocar kacir, udah kocar. Fase kedua Islam kalah. Kenapa? Karena pasukan pemanah turun. Nah, gara-gara pasukan pemanah ini turun, nggak ngikutin perintah Nabi. Nabi udah perintah, jangan tinggalkan tempat. Jangan tinggalkan tempat sebelum ada perintah dariku.
Nah, mereka turun beranggapan perang udah selesai karena sebagian sahabat yang dibawa udah ngambilin harta rampasan perang. Sehingga yang pasukan pemanah di atas mikir, yang dibawa dapat rampasan perang, aku gak dapat ya, gitu ya. Istilahnya normal pikiran kayak gitu. Tapi mereka melupakan pesannya Nabi. Nabi kan berpesan jangan tinggalkan sebelum ada perintah dari itu. Tapi mereka berprasangka perang udah selesai, udah kocar kacir kok mereka. Turunlah mereka sebagian besar. Disitulah kemudian Khalid bin Walid yang pada saat itu masih di pasukannya orang kafir melihat bahwa pasukan pemanah sudah turun, sedangkan itu adalah tempat yang paling vital, tempat yang paling penting dalam peperangan. Muterlah dia dengan pasukannya untuk menguasai bukit pemanah. Disitulah kacau balaunya. Kemudian mulai Muslim banyak yang kalah sampai disuarakan bikin don umat Islam bahwa disuarakan Rasulullah terbunuh. Ya, karena ada yang berteriak qatalna Muhammadah, aku sudah bunuh Nabi Muhammad, sudah membunuh. Suara qatalna Muhammad itu menggema sehingga sahabat pada down semua. Nabi Muhammad sudah wafat. Padahal yang dibunuh sama orang kafir ini bukan Nabi Muhammad. Yang dibunuh adalah Mus'ab bin Umair, sahabatnya Nabi. Nah, Mus'ab bin Umair itu disebutkan matanya mirip kali sama matanya Nabi. Zaman dulu kan pakai penutup gini untuk supaya nggak kena debu. Matanya Mus'ab bin Umair itu mirip kali sama matanya Nabi. Sehingga yang bunuh Mus'ab bin Umair berpikir itu dia bunuh Nabi. Dia teriak dengan bangganya, "Aku bunuh Muhammad sudah aku bunuh," segala macam. Bikin down para sahabat. Nah, Nabi Muhammad sendiri sudah terluka parah. Terluka parah. Walhasil itu fase kedua, kekalahan. Fase ketiga, kemenangan umat Islam yang tidak terduga-duga. Mereka ketakutan lari tunggang langgang si orang-orang kafir Quraisy. Dengan apa? Allah nurunkan ngantuk. Allah nurunkan ngantuk. Jadi sahabat Nabi ini pada ngantuk semua. Dalam perang ngantuk. Jadi kadang bawa pedang, pedangnya terjatuh. Pedangnya terjatuh. Sebagian berdiri kayak tertidur. Aneh. Loh, ngantuk kok malah jadi bikin menang. Supaya paham, kalau Allah berkehendak. Kalau Allah, dari mana Ustaz ini? Dari Al-Quran. Ya. Wa anzala alaikum nu'asan amanatan. Dan Allah menurunkan kepada kalian nu'asan, rasa kantuk, amanatan sebagai aman dari Allah. Jadi dibuat ngantuk bukan malah dibunuhin sama orang kafir. Orang kafir malah ketakutan melihat sahabat ngantuk. Itu terserah kalian lah. Kalian mau nggak percaya, tapi ini Al-Quran nih. Saya bilang ini Al-Quran. Wa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha qa'ifatan minkum. Dan Allah menurunkan setelah kalian ba'dal gham, setelah kalian kacau balau, amanatan nu'asan, rasa aman ngantuk. Jadi ngantuk kan. Kalau disebutkan para sahabat kayak dengar suara tapi nggak paham apa yang diomongkan itu. Kenapa? Saking ngantuknya. Dengan ngantuk ini orang-orang kafir Quraisy ketakutan. Wah, itu enggak apa. Aneh. Aneh. Dia masih enggak percaya. Ini Al-Quran. Terus kalau diceritakan lagi, dari mana kok bisa ngantuk kok malah bikin takut? Kau enggak tahu cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidur. Ashabul Kahfi tidur. Tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan haibah, kewibawaan di gua tersebut. Setiap orang yang mendekat gua ketakutan. Anda baca surat Kahfi, lawit talaqta alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ban.
Kalau kau melihat Ashabul Kahfi, maka kau akan lari terbirit-birit takut kok. Ya kan aneh. Lu yang melek kok takut sama yang tidur, kan Bapak Ibu? Melek kok takut sama yang haibahnya Allah Subhanahu wa taala diletakkan di gua. Sehingga orang mendekat gua ketakutan. Sama juga demikian. Ya, karamat mukjizat di umat-umat terdahulu terjadi juga di umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah itulah kemudian terjadi kemenangan. Itu fase terakhir. Fase ketiga menangnya umat wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan juga diinformasikan mohon doa sampai itu Pak Hen anaknya kawin ya tadi nikah, mohon barokah doa dari semuanya, mudah-mudahan akad nikah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jodoh yang berkah insyaallah, mudah-mudahan dilapangkan rezeki zahir wa batin, dan insyaallah jadi jodoh yang langgeng dunia akhirat, amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.